Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Landa Yuni dari kelas 11 IPA 3 dengan nomor urut absen 09. Di sini saya akan menjelaskan tentang teknik pemisahan minyak bumi. Sebelum itu saya akan memberitahu kepada teman-teman semua apa sih arti dari minyak bumi. Minyak bumi adalah cairan kental berwarna coklat pekat atau gelap atau kehijauan yang mudah terbakar yang berada di lapisan atas dari beberapa area di kerak bumi. Ada juga hasil dari olahan minyak bumi. Yang pertama ada bensin, minyak tanah, solar, dan lain-lain. Proses pemisahan minyak bumi dengan destilasi bertingkat. Proses pemisahan dengan destilasi bertingkat didasarkan pada perbedaan nilai titik didihnya. Dalam proses destilasi bertingkat, minyak mentah tidak dipisahkan menjadi komponen-komponen murni, melainkan ke dalam fraksi-fraksi, yakni kelompok yang mempunyai kisaran titik didih tertentu. Minyak mentah dipanaskan dalam boiler menggunakan uap air bertekanan tinggi sampai suhu 600 derajat Celcius. Uap minyak mentah yang dihasilkan kemudian dialirkan ke bagian bawah menara atau tanur distilasi. Yang kedua, dalam menara distilasi, uap minyak mentah bergerak ke atas melewati pelat-pelat atau disebut juga dengan tray. Setiap pelat memiliki lubang yang banyak yang dilengkapi dengan tutup gelembung atau bubble cap. Yang ketiga, pergerakannya, uap minyak mentah akan menjadi dingin, di mana uap tersebut akan terkondensasi membentuk zat cair yang diperoleh dalam suatu kisaran suhu dan disebut dengan fraksi. Yang terakhir, fraksi yang mengandung senyawa dengan titik didih tinggi akan terkondensasi di bagian bawah menara distilasi. Lalu ada hasil pada proses distilasi. Fraksi yang pertama menghasilkan gas yang dikenal dengan nama LPG. Fraksi kedua, nafta atau gas bumi, tidak dapat langsung digunakan tetapi diolah lebih lanjut pada tahap 2 menjadi bensin premium. Fraksi ketiga atau fraksi tengah selanjutnya dibuat menjadi kerosin atau minyak tanah dan aftur, bahan bakar pesawat jet. Selanjutnya ada fraksi 4, sering disebut solar, yang digunakan sebagai bahan bakar mesin diesel. Fraksi kelima disebut juga residu, yang berisi hidrokarbon rantai panjang dan dapat diolah pada tahap kedua menjadi senyawa karbon lainnya, sisanya sebagai aspal dan lilin. Selanjutnya yaitu ada perengkahan atau cracking. Pada proses perengkahan dilakukan perubahan struktur kimia senyawa hidrokarbon, yaitu pemecahan rantai, alkilasi, polimerisasi, reformasi, dan isomerisasi. Yang kedua ada proses ekstrasi, yaitu pembersihan produk dengan menggunakan pelarut. Dan yang ketiga ada proses kristalisasi, yaitu proses pemisahan produk-produk melalui perbedaan titik cairnya. Dan yang terakhir ada pembersihan dari kontaminasi, yaitu treating, yaitu pada proses tahap pertama dan kedua sering terjadi kontaminasi atau pengotoran. Jadi saya akan menyimpulkan inti dari isi video saya, yaitu dimulai dengan destilasi bertingkat, kemudian cracking. Setelah dilakukan cracking, tahapan selanjutnya adalah reforming dengan menggunakan katalis dan pemanasan, dan tahap berikutnya itu adalah polimerisasi. Dilanjutkan dengan treating dan terakhir blending. Yang pertama yaitu distilasi atau penyulingan, yaitu proses pemisahan campuran berdasarkan perbedaan titik didih. Yang kedua adalah cracking. Cracking adalah pemisahan molekul-molekul senyawa hidrokarbon yang besar menjadi molekul-molekul senyawa hidrokarbon yang kecil. Nah, yang ketiga ada reforming. Reforming itu adalah pengubahan bentuk molekul bensin bermutu kurang baik menjadi mutu yang untuk lebih baik, atau menggunakan katalis dan pemanas. Selanjutnya ada polimerisasi, yaitu adalah proses penggabungan molekul-molekul kecil menjadi molekul besar. Dan yang kelima adalah treating. Treating ini adalah proses penguraian minyak bumi dari pengotor-pengotornya. Dan yang terakhir adalah blending. Blending itu dilakukan pencampuran suatu zat adiktif supaya kualitas sesuai dengan yang diinginkan masyarakat semua. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Maaf bila ada kata-kata yang salah atau kurang jelas. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.